Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sepertinya kurang semangat Bapak Ibu. Ketika saya katakan selamat pagi, Bapak Ibu bisa menjawab saya dengan semangat ya Bapak Ibu. 3 kali sapaan. Pagi, pagi, pagi. Bisa Bapak Ibu? Oke, saya sapa kembali Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, 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 wah keren sekali. Semangatnya terpancar hingga di depan ini. Tepuk tangan bagi kita Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, nah sebelum kita Bapak Ibu masuk ke topik kita, saya ingin Bapak Ibu berbagi dengan saya. Ada sticky note ya Bapak Ibu di mejanya Bapak Ibu masing-masing. Ada ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk Bapak Ibu menuliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu. Nah contoh ya Bapak Ibu. Nah saya telah menuliskan suatu icon atau gambar yang menggambarkan suasana hati saya, perasaan saya pada hari ini Bapak Ibu. Nah saya telah menuliskan di kertas ini Bapak Ibu, yaitu gambar apa Bapak Ibu? Iya benar sekali, ada gambar love ya Bapak Ibu. Nah kenapa saya tuliskan ini ada gambar love ya Bapak Ibu ya? Karena ini menggambarkan suasana saya saat ini Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Lagi jatuh cinta ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Artinya saat ini saya sangat penuh cinta, penuh kasih di tempat ini Bapak Ibu untuk mendampingi Bapak Ibu saat ini. Semoga Bapak Ibu cintanya saya tertular di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Nah kira-kira ini icon yang menggambarkan suasana hati saya pada saat ini Bapak Ibu. Nah sekarang giliran Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tuliskan nih kira-kira bagaimana boleh suasana hati, perasaan Bapak Ibu di tempat ini hari ini yang menggambarkan dirinya Bapak Ibu hari ini. Oke, saya berikan waktu 5 detik. Cukup Bapak Ibu 5 detik? Kurang sepertinya ya. Oke, saya berikan waktu 1 menit Bapak Ibu. Ayo, bagaimana suasana hati Bapak Ibu saat ini yang menggambarkan pribadinya Bapak Ibu? Oke, baik. Bapak Ibu boleh kita angkat ke atas semuanya Bapak Ibu kertasnya. Wah semuanya ya sudah ada, saya bisa lihat nih. Banyak beragam macam nih gambarnya. Ini ada yang effort sekali saya lihat di gambarnya ya. Sepertinya Bapak ini pintar melukis nih. Iya. Nah coba Bapak Ibu ada yang mau menceritakan? Siapa Bapak Ibu? Oke ya silakan Ibu. Wah keren sekali suasana hatinya Ibu ini sekarang. Lagi kenapa Bu? Oh lagi sedih. Iya karena anak beliau sakit. Ya semoga cepat sembuh ya Bu ya. Ada lagi, nah saya nih ada penasaran ini dengan Bapak Ibu dengan Bapak tuh yang di pojok kiri itu. Saya bingung nih gambarnya, ini gambar apa? Boleh saya tahu tuh Pak gambarnya apa Pak? Oh ternyata Bapak Ibu itu adalah gambar api. Wah kenapa api Pak boleh tahu? Oh iya ternyata karena sedang menyala, semangat membara seperti api ya Pak. Wah keren sekali. Bapak apa Pak? Dengan Bapak, iya dengan Bapak Jamin. Oke tepuk tangan dong dengan Pak Jamin. Berarti hari ini semangatnya sekali, sangat membara ya. Oke kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dengan Pak Jamin. Oke Bapak Ibu, nah tujuan kita hari ini Bapak Ibu seperti yang ada di slide ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar menebalkan pemahaman kita ya Bapak Ibu. Nah saya di sini Bapak Ibu akan memfasilitasi Bapak Ibu, kita akan belajar bersama, diskusi bersama ya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan topik kita hari ini, yaitu Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi pada matematika tingkat lanjut ya Bapak Ibu. Bersama saya Bapak Ibu, ada yang sudah kenal nggak dengan saya? Wah ternyata banyak yang angkat tangan, cukup terkenal sepertinya saya ya Bapak Ibu. Agak narsis sedikit saya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang belum kenal, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah Bapak Ibu seperti di layar, perkenalkan saya Ega Sylvia Bapak Ibu. Saya saat ini
ini bertugas di UPT SMP Negeri 26 Medan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nanti perkenalan kita lebih lanjut Bapak Ibu setelah pertemuan kita ini ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu bagaimanakah pentingnya Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu strategi kita Bapak Ibu untuk memenuhi setiap kebutuhan murid-murid kita di kelas Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu, agenda kita hari ini Bapak Ibu itu yang pertama ada pembukaan ya Bapak Ibu, kemudian ada materi pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan sama-sama belajar lebih dalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan belajar beraktivitas dalam diskusi kelompok ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan melakukan dari pembelajaran kelompok yang telah Bapak Ibu lakukan. Kemudian nanti kita akan tutup kegiatan ini ya Bapak Ibu. Itu yang menjadi agenda kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, apa yang menjadi tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu? Yaitu Bapak Ibu peserta itu dapat melakukan reflektif kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam matematika tingkat lanjut. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan lebih dahulu karena makin siang itu akan makin lebih membara ya Bapak Ibu. Nah ada beberapa kesepakatan belajar kita hari ini Bapak Ibu. Nah kesepakatan ini kita akan meyakini Bapak Ibu bahwa proses pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Coba kita perhatikan, ada yang mau memberikan saran apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini? Silakan Bapak Ibu. Iya baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada beberapa icon Bapak Ibu, berdasarkan saran-saran ini Bapak Ibu, ini kita ambil kesimpulannya. Kesepakatan belajar kita yang pertama yaitu Bapak Ibu hadir seutuhnya. Artinya Bapak Ibu bukan hanya raganya kita saja hadir pada saat ini, tapi hati, jiwa, bahkan pikiran kita juga berada di tempat ini ya Bapak Ibu. Nah yang kedua Bapak Ibu adalah seperti icon diri saya tadi nih Bapak Ibu, yaitu saling menghargai Bapak Ibu. Yang berbicara, yang mendengarkan itu saling menghargai ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada lambang icon jam yaitu tepat waktu. Akan tepat waktu hadir tepat waktu melaksanakan setiap agenda kita. Kemudian kita juga membuat catatan-catatan penting kita. Tangan kita Bapak Ibu jika ada yang ingin berpendapat, mengajukan pertanyaan juga supaya kondisi suasana belajar kita lebih nyaman. Iya, yang terakhir Bapak Ibu, ini sangat penting sekali Bapak itu, yaitu belajar dengan bahagia. Nah itu salah satu poinnya Bapak Ibu ya, kita belajar dengan bahagia pada hari ini Bapak Ibu. Oke, nah jadi Bapak Ibu sebelum kita gali pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, ada sedikit ini ice breaking kita ya Bapak Ibu, untuk melatih fokus kita seperti yang ada di layar. Nah coba Bapak Ibu perhatikan. Ayo, di situ ada captionnya tuh, hanya mereka yang bermata jeli yang tahu di mana letaknya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, temukan 3 hal janggal dari gambar tersebut. Siapa yang ingin berpendapat? Iya, baik sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata semuanya kita yang hadir di sini fokus. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan pemantik yang dapat merangsang pemikiran Bapak Ibu, merangsang pengetahuan Ibu. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh menuliskan pada sticky note yang ada di mejanya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Nah, 4 pertanyaan, 1 sticky note itu nanti 1 kertas ya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu boleh tempel nanti di dinding sebelah kanan Bapak Ibu. Di situ sudah ada kolomnya, pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4. Jadi pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, dengan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran, bagaimanakah saya dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid saya. Nah bagaimanakah Bapak Ibu bisa memenuhi, memvariasikan materi sehingga kebutuhan belajar murid Bapak Ibu itu terpenuhi. Yang kedua, di Bapak Ibu bagaimana memvariasikan
menyesuaikan dengan minat belajar murid Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, karena Bapak Ibu memberikan kesempatan untuk memilih sesi yang disukai atau yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, baik Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu, silakan jawab di sticky note, kemudian ditempel Bapak Ibu. Oke, baik, sudah tertempel jawaban Bapak Ibu, keren-keren semuanya. Kita sudah identifikasi keempat pertanyaan ini Bapak Ibu. Semuanya sudah berpartisipasi aktif ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dengan intinya Bapak Ibu, setelah dari pertanyaan-pertanyaan penanti tadi dan juga berdasarkan dari refleksi dan juga pengalaman Bapak Ibu, kita sepakat dan sepemahaman Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid kita Bapak Ibu di dalam kelas. Di sini ada penebalan Bapak Ibu, yaitu kata semua Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, semua murid di dalam kelas kita Bapak Ibu, mereka berhak untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan minat mereka Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan mereka Bapak Ibu. Sekarang bagaimanakah kita Bapak Ibu, guru, dapat mengetahui dan dapat merespon kebutuhan belajar murid kita di kelas Bapak Ibu? Nah, di sini ada 3 kebutuhan belajar murid Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kesiapan belajar. Yang kedua ada minat, yang ketiga ada profil belajar. Nah, bagaimana kita merespon ketiga-tiga kebutuhan belajar ini Bapak Ibu? Kita akan lihat di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu ada kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu mengharuskan kita guru Bapak Ibu untuk menilai pengetahuan awal murid sehingga kita memahami sampai di mana sebenarnya awal murid kita Bapak Ibu. Nah, dengan mengetahui kesiapan belajar ini Bapak Ibu, maka kita akan siap, maka kita akan merancang strategi Bapak Ibu. Apa yang cocok pembelajaran atau strategi apa yang kita lakukan ketika anak kita memiliki awal seperti misalnya kemampuan awal yang rendah, sedang, ataupun tinggi Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu, ada contoh kasus seperti di bawah. Ini adalah seorang guru matematika Bapak Ibu. Nah, di sini namanya adalah Ibu Lucy. Bagaimana Ibu Lucy telah melihat dan telah mengobservasi bagaimana kesiapan belajar atau readiness murid-muridnya di dalam kelas Bapak Ibu. Kita lihat di sini konteksnya Bapak Ibu bahwa Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bank data. Nah, sebelumnya nih Bapak Ibu, sebelum Ibu Lucy mengajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka Ibu Lucy melakukan observasi berdasarkan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid. Nah, hasilnya Bapak Ibu ternyata terdapat 3 kategori. Yang pertama, beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Nah, yang kedua, ternyata beberapa murid telah memahami konsep keliling, namun Bapak Ibu belum lancar operasi hitungnya. Akan jadi kendala nggak Bapak Ibu ketika kita belajar keliling bank data tersebut, ketika anak operasi hitung dasarnya aja belum paham. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, nah ternyata beberapa murid konsep dasar hitung paham, kemudian kelilingnya juga belum paham. Nah Bapak Ibu, sebagai seorang Ibu Lucy ini, terdapat murid dengan kategori berikut Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sehingga kebutuhan mereka terpenuhi? Apakah kita tinggal mengajar keliling bangun datar adalah ini bla bla bla, kita sebagai guru matematika, sementara operasi itu anak-anak kita juga. Nah Bapak Ibu, disinilah peran kita Bapak Ibu, disinilah salah satu strategi yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Bapak Ibu kita melakukan perlakuan pembelajaran Bapak Ibu dengan memperhatikan kesiapan belajar
akan dapat kita lakukan strategi-strategi yang sesuai dengan kesiapan mereka Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Oke, dari sini Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau berbagi pengalaman mengenai kesiapan belajar murid-muridnya Bapak Ibu di dalam kelas? Materi apa aja gitu Bapak Ibu? Iya silakan Ibu. Iya. Oke baik, nah bagus ya Ibu ya. Ibu apa tadi Bu? Iya Ibu Maya merasa materi itu sudah dijelaskan dengan baik dan mudah diterima oleh murid. Namun masih banyak ya Ibu belum memahami materi tersebut. Ternyata apa? Ternyata konsep dasarnya, ternyata ada yang kurang Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melanjutkan materi tersebut Bapak Ibu, maka akan jadi loss gitu ya Bapak Ibu ya, akan kehilangan. Nah itulah Bapak Ibu salah satu strategi yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat murid atau interest. Kenapa Bapak Ibu minat ini sangat perlu? Nah Bapak Ibu ternyata benar sekali Bapak Ibu, minat itu adalah salah satu motivator kita Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu hal. Ketika kita melakukan sesuatu hal, sama halnya dengan belajar. Ketika minat kita itu Bapak Ibu dimunculkan, maka gairah belajar kita, motivasi belajar kita itu akan lebih baik. Demikian juga anak didik kita ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini untuk memahami minat murid, nah ada kita ambil itu cek jam. Cek jam itu apa? Ada kata cek jam yang warna merah ya Bapak Ibu. Yang pertama C-nya itu adalah cocokkan. Nah, cocokkan artinya apa? Mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, yang kedua itu ada K-nya. Huruf K-nya artinya apa? Yaitu koneksikan. Koneksikan itu artinya menunjukkan koneksi atau hubungan antara minat murid dengan pelajaran tersebut Bapak Ibu. Kalau terkoneksi itu antara minat dan pelajaran dengan materi pembelajaran, itu akan menaikkan motivasi murid Bapak Ibu. Nah kemudian J-nya Bapak Ibu, J-nya itu adalah jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru akan mereka peroleh. Nah M-nya itu apa? M-nya itu adalah memotivasi. Memotivasi itu artinya maka akan tumbuhnya motivasi murid Bapak Ibu untuk belajar. Nah itulah Bapak Ibu mengenai kebutuhan murid, yaitu mengenai minat murid atau interest. Oke baik Bapak Ibu, bagaimana kita guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ya Bapak Ibu, di sini ada beberapa cara untuk bagaimana kita dari kebutuhan belajar murid. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ya Bapak Ibu, seperti pada layar ini. Baik Bapak Ibu, apa-apa sajakah yang bisa kita diferensiasikan dalam pembelajaran kita Bapak Ibu? Ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, ya baik sekali konten. Ada yang membantu saya untuk apa sih konten itu? Apa sih diferensiasi konten itu? Iya, silakan Ibu. Iya, ada yang berpendapat lain? Wah, keren sekali, tepuk tangan dong dengan Ibu Maya. Oke, selanjutnya yang kedua, diferensiasi apa ya Bapak Ibu? Iya, diferensiasi proses. Yang mau berargumen Bapak Ibu, berbagi pengalaman bagaimana diferensiasi proses itu dilakukan. Ya, silakan Bapak Ibu, sepertinya di luar Bapak yang berbaju kotak-kotak. Silakan Pak. Iya, keren sekali. Ada yang mau menambahi Bapak Ibu? Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu telah memahami strategi dalam proses ya Bapak Ibu, berdiferensiasi dalam proses. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, diferensiasi. Ada yang mau berbagi dengan kita Bapak Ibu? Ya silakan Ibu. Oke baik, tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu, seperti Bapak
kelompok itu bisa 6 orang ya Bapak Ibu. Kita akan bagi kelompoknya dan kita akan aktivitas kelompok di situ Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi pada matematika tingkat lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam kelas ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada diskusi Bapak Ibu di sini. Yang pertama, Bapak bersama kelompok untuk mencermati Bapak Ibu salah satu skenario pembelajaran matematika tingkat lanjutan yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya akan membagikan ada skenario ya Bapak Ibu di situ dan satu kelompok akan mengamati satu skenario. Oke, yang kedua Bapak Ibu, diskusi akan dilakukan selama 60 menit, berarti Bapak Ibu sampai pukul 3 sore ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di dalam kelompok Bapak Ibu bisa menyepakati strategi diskusi dan peran anggota kelompok. Baik Bapak Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan pemandu ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan menganalisis dan telah membahas mengenai skenario dalam kelompok Bapak Ibu masing-masing, ada beberapa pertanyaan di situ Bapak Ibu dan juga sudah ada lembar kerjanya. Nanti Bapak Ibu beberapa pertanyaan Bapak Ibu bisa diskusikan untuk menjawab beberapa pertanyaan pemandu ya Bapak Ibu. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru sesuai dengan skenario tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang telah digunakan guru tersebut? Kemudian bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, karena diskusi kelompok kita sudah selesai, kita akan memberikan waktu untuk persentase kepada setiap kelompok itu masing-masing 7 menit ya Bapak Ibu. Dan setiap kelompok nanti akan menerima tanggapan atau dari kelompok lainnya. Oke, silakan Bapak Ibu, kelompok mana yang kira-kira ingin maju duluan? Oke, iya, kita persilakan untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah kelompok mempersentasekan hasil diskusinya, tiba kita di penghujung Bapak Ibu. Jangan lupa untuk berefleksi. Nah Bapak Ibu, apakah yang menjadi Bapak Ibu? Apakah yang sudah Bapak Ibu peroleh? Apakah yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan? Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika kita lakukan kegiatan ini Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh menyampaikan apa saja Bapak Ibu yang menjadi refleksi Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau berefleksi hari ini. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, hebat semuanya. Bapak Ibu luar biasa. Diskusi ini sangat luar biasa bagi kita semua. Semoga kegiatan kita ini Bapak Ibu bermanfaat, terutama Bapak Ibu bagi murid-murid kita Bapak Ibu. Mari tepuk tangan untuk kita di tempat ini dengan semangat Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya. Oke, di akhir kata ini Bapak Ibu, saya ambil Bapak Ibu bahwa setiap anak istimewa, ibu bapak juga istimewa. Oke, tepuk tangan bagi kita semua.